Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisa struktur model dan solvabilitas yang beranggotakan saya sendiri, Rena Fajriana, Nabila Fajril Hakim, Vindiana Rahmandani, Alivia Eka Setiani. Analisa solvabilitas melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis struktur modal adalah salah satunya. Analisis struktur modal adalah salah satunya struktur modal yang mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan dapat diperoleh dari model ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek sementara yang lebih beresiko. Elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba, earnings atau kemampuan menghasilkan laba atau earning power yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Hal itu juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk bangkit dari kondisi keuangan. Selanjutnya, persyaratan utang biasanya dirancang untuk yang pertama, menekankan ukuran kekuatan keuangan utama seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua, menghindari penerbitan utang tambahan. Yang ketiga, memastikan tidak adanya pengeluaran sumber daya perusahaan melalui dividen yang berlebihan atau ekuisisi. Struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan. Karakteristik utang dan ekuitas. Kepentingan untuk menganalisis struktur modal berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara utang dan ekuitas. Ekuitas atau equity mengacu pada resiko modal suatu perusahaan. Karakteristik modal mencakup yang pertama, pengembalian yang tidak pasti dan tidak tentu serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Dan yang kedua, biasanya bersifat permanen, tangguh di saat sulit dan tidak memiliki persyaratan dividen wajib. Motivasi memperoleh modal utang yaitu yang pertama, bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Dan yang kedua, bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Konsep leverage keuangan. Perusahaan yang dengan leverage keuangan disebut memperdagangkan ekuitas. Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan model ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian. Penyesuaian untuk analisa struktur modal. Penyesuaian pada nilai buku. A. Pajak penghasilan tanggungan atau deferred income tax. B. Sewa guna usaha operasi atau operating lease. C. Pendanaan di luar neraca. D. Kewajiban kontingen. E. Hak minoritas. F. Utang yang dapat dikonversi. G. Saham preferen. Laporan ukuran sama dalam analisis solvabilitas. Alat komposisi dilakukan dengan membuat common size statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Salah keuntungan analisis common size atas struktur modal adalah analisis ini mengungkapkan besaran relatif sumber pendanaan suatu perubahan. Ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. 1. Total utang terhadap total modal dengan rumus RTHTM atau rasio total hutang dengan total modal sama dengan total hutang per total modal. 2. Total utang terhadap modal ekuitas dengan rumus RTHE atau rasio total hutang terhadap ekuitas sama dengan total hutang per total ekuitas. 3. Utang jangka panjang terhadap modal ekuitas dengan rumus RHJPME atau utang jangka panjang terhadap modal ekuitas sama dengan total utang per ekuitas pemegang saham. 4. Utang jangka pendek terhadap total hutang
RHJP atau utang jangka pendek terhadap total hutang sama dengan hutang jangka panjang per total hutang. Menghitung beban tetap. Yang pertama, bunga yang terjadi. Yang kedua, bunga implies atas kewajiban sewa guna usaha. Yang ketiga, persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Yang keempat, persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Yang kelima, jaminan untuk membayar beban tetap. Yang keenam, beban tetap lainnya. Yang ketujuh, hubungan arus kas dengan beban tetap. Dan yang terakhir, cakupan laba atas dividen saham preferen. Terima kasih.